Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Kita ngobrol seperti biasa seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, berapa minggu belakangan ini kayaknya malas ya buka media sosial. Kalau saya sendiri sih, nggak tahu kalau teman-teman seperti apa, karena berita-berita di beranda YouTube kita, ketika kita buka YouTube kita yang direkomendasikan ke kita itu kebanyakan yang berkaitan dengan kemarin ya, hajatan besar negeri kita, yaitu Pilpres dan Pemilu di bulan Februari 2024 ini ya. Karena memang proses pemilunya alhamdulillah udah selesai ya, Pilpres dan Pemilunya dengan aman dan damai. Cuman kesininya kan memang banyak adu argumen, kontroversi gitu kan, yang terus saja kan, karena memang banyak kemudian yang juga tokoh-tokoh yang mungkin juga pengen berkomentar, semuanya muncul lah di YouTube ini. Oke, lepas dari itu teman-teman, saya juga jarang lihat karena capek lihatnya gitu kan, karena memang proses pemilu ini kan memang sudah kepanjangan ya, perjalanannya panjang banget ya, karena memang kompetisinya sebenarnya udah dimulai sekitar 1 tahun yang lalu, dan panjang ya, kesininya lelah lah. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai seputaran informasi dunia sepak bola. Teman-teman, ini ada kabar gembira ya, saya lihat kan, bahwasanya Bapak Erick Thohir menyatakan proses daripada bergabungnya nanti Ragnar Orakmangun, pemain winger kiri, dan juga Tom Haye ini hampir ya, insya Allah diyakinkan bisa join dengan timnas merah putih, timnas Garuda ya, untuk kemudian nanti bertemu dengan timnas Vietnam ya di bulan Maret ini ya, tanggal 21 Maret, Februari, Maret ya. Nah, ini suatu kabar gembira buat saya betul-betul ketika dengar lihat itu juga pernyataan Bapak Erick Thohir itu luar biasa ya, senangnya gitu kan. Sebagai fans berat timnas merah putih, timnas Garuda, saya betul-betul lagi berbunga-bunga senang, karena memang yang bikin dongkol tuh kan kemarin-kemarin kan memang sepertinya prosesnya susah ya teman-teman, karena memang betul-betul kan PSSI posisinya kan cuma menawarkan pemain yang akan dinaturalisasi, keputusan tetap di Coach STY. Kemarin kan pemain bertahan terus ini kan gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang ya agak dongkol lah hati gitu kan. Itu walaupun kita juga nggak tahu seperti apa sih gitu kan, prosesnya seperti apa, tapi yang jelas kan memang salah satu kelemahan vital daripada timnas kita di lini serang ya, itu utama sekali gitu kan. Ya wajar lah, karena memang pemain-pemain yang ada di situ juga pemain-pemain muda, baik di lini tengah ataupun di lini serang ini kan, yang belum menjadi pemain inti di klubnya ya, belum jadi pemain reguler ya, belum menjadi starting 11 di klubnya. Taruh kata seperti Ivar Jenner ya, potensinya bagus, tapi masih di Jong Utrecht ya, artinya di tim cadangan Utrecht ya, FC Utrecht, belum menjadi pemain kunci ataupun pemain inti di klubnya, masih menjadi pemain reserve tim, pemain cadangan gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka kan juga ada kompetisinya itu, pemain-pemain muda, pemain cadangan itu ada kompetisinya kan, kayak di Belanda, di Inggris, negara-negara Eropa itu kan dia tim under 21 gitu kan, itu terus kemudian tim pemain juniornya juga ada kompetisinya. Itu artinya memang terasa terus ya kompetisinya. Kemudian kalau kita lihat di lini depan serang kan ada Rafael Struijk, juga kayaknya juga masih susah ada menjadi tim inti daripada menjadi starting 11 di ADO Den Haag gitu kan, karena memang posisinya pemain-pemain ini kan masih muda ya, masih berkembangnya, masih panjang lah perjalanannya. Dua pemain ini belum menjadi pemain inti. Begitupun juga Elkan Bagot, tapi sekarang juga kayaknya di Bristol Rovers di Liga 1 mulai mendapatkan jam main ya, walaupun awal-awal kemarin agak buruk gitu kan penerimaan daripada supporter daripada Bristol Rovers ya, tapi alhamdulillah kesininya
pastinya nanti akan cepat beradaptasi. Kalaupun itu di Liga 1 atau Liga kasta ketiga Liga Inggris, yang terpenting adalah kemudian Elkan Bagot nanti kesononya menjadi pemain inti di klub yang dia perkuat gitu kan. Yang penting itu yang dibutuhkan kan. Kalau kamu kemudian banyak prey-nya repot gitu kan. Nah ini suatu PR kan, suatu PR karena memang kemudian dalam waktu-waktu dekat ini kita sudah dihadang laga-laga internasional ya. Di bulan Maret nanti melawan Vietnam ya 2 kali di Jakarta dan di Hanoi away. Saya kemarin malas gitu dengernya gitu kan, kok nggak ada kabar nih tentang Tom Haye sama Ragnar Oratmangun. Nah, ini kabarnya mengembirakan sekali karena Bapak Erick Thohir sudah meyakinkan ya bahwasanya nanti proses naturalisasi Ragnar Oratmangun sama Tom Haye insya Allah akan terkejar gitu kan, karena ini nanti kan tanggal 7 reses nih DPR, selesai resesnya bisa kemudian diambil sumpahnya gitu kan. Kalau prosesnya selesai gitu kan, dikebut diambil sumpahnya, kemudian terus proses perpindahan federasi dari sepak bola Belanda, federasi sepak bola Belanda ke sepak bola Indonesia ya insya Allah gitu kan. Di laga pertamanya sih harapan kita ya tanggal 21 Maret ya teman-teman. Walaupun itu tampaknya juga untuk saya sendiri kalau saya pikir itu mepet ya waktunya gitu kan. Kalau cuma bisa memperkuat yang keduanya di Hanoi kayaknya agak mengkhawatirkan timnas kita kan. Kayaknya memang soalnya kan masalahnya timnas Vietnam juga Philippe Troussier ini nggak sembarangan ini, laga-laga yang menentukan nasib Philippe Troussier di timnas Vietnam ya sebagai manajer, sebagai pelatih ya. Kalau sampai kalah kayaknya nggak ada ampun tuh untuk Philippe Troussier nih ya. Dan tampaknya memang fokus benar. Ini pemain-pemain Vietnam nih memang saat ini betul-betul laga hidup mati untuk ketemu nanti Indonesia ya, baik di Jakarta ketika mereka main away dan home di Hanoi ya gitu kan. Artinya untuk Indonesia juga betul-betul juga laga hidup mati karena memang kemarin posisinya kan kita sudah kalah sekali sama Irak 5-1, kalahnya banyak. Terus sama Filipina hampir kalah gitu kan. Tapi terselamatkan oleh golnya Sadil Ramdhani ya di menit ke-70. Artinya di sini harapannya sih betul-betul seperti yang diungkapkan Bapak Erick Thohir. Saya juga lagi berbunga-bunga, senang banget dengar berita tersebut gitu kan. Makanya terus kemudian saya bikin konten. Karena kalau kemarin dengerin buka beranda YouTube isinya tentang perpolitikan yang pro dan kontra itu kayaknya malas paneng kepala kan. Denger ini senang banget saya teman-teman, dan saya berharap juga Coach Sintayong jangan menutup mata untuk pemain-pemain walaupun yang sudah dianggap tua mungkin lah sama Coach Sintayong, tapi kalau kemampuannya bagus apa salahnya kan gitu kan. Ada Flavo Zepi, kemudian ada si Cristiano Lillipali, itu idola saya ya gitu kan. Spaso Jevic, terus Cristiano Lillipali gitu kan. Kalau bagus apa salahnya ya gitu kan. Karena itu kan memang nggak cuman kemudian dibutuhkan pemain muda semua gitu kan. Ini pemain-pemain berpengalaman. Saya masih berharap kemudian Stefano Lillipali ini kemudian dipanggil lah ke timnas, harapan saya gitu kan. Apalagi nanti bergabungnya kalau betul-betul kemudian bisa prosesnya dikebut, Ragnar Oratmangun sayap kiri, kemudian Tom Haye di midfielder ataupun nanti bisa di sayap kanan, kayaknya insya Allah kita bisa melaju. Saya berharap banyak harapan kita untuk melaju di babak selanjutnya di pra Piala Dunia. Dan kalau sampai itu terjadi, memang yang menghadang kita udah macan-macan Asia ya, sekelas Iran, kemudian kita lihat Qatar gitu. Iran, Qatar, Jordania gitu kan, yang tim-tim yang memiliki power, yang betul-betul ngandalin power sama speed, dan dribble bulannya juga sekarang baik. Karena pemain-pemain dari mereka udah banyak yang main di Liga Eropa ya teman-teman. Seperti yang dari Iran kalau nggak salah kan sekarang ada yang kayaknya ditarik striker di Inter Milan ya. Wah ini posturnya juga ngeri-ngeri ya itu kan. Artinya memang kesininya juga nambah lagi lah gitu Bapak Erick Thohir ya. Sorry ya teman-teman kalau itu gangsir, hanya kayak jangkrik suaranya ganggu. Sekitaran rumah saya ini banyak gangsir masih banyak, jadi suaranya keras gitu kan. Seperti jangkrik yang besar ya, lubangnya di tanah dalam. Balik lagi teman-teman, saya berharap banget tuh itu yang kesengsem kalau saya lihat itu oleh Ten Hag Romeni ya. Oleh Ten Hag Romeni masih muda, striker,
itu oleh Ten Hag Rummenigge itu mantap sekali kalau kemudian bisa diambil, dinaturalisasi. Dan yang udah di depan mata tinggal ngambil itu adalah yang memang soalnya udah setuju, udah mau kan, menyatakan mau, yaitu Ilyas Salhab di FC Noah Armenia. Begitu juga ada Justin Mathieu. Ilyas Salhab di sayap kiri, Justin Mathieu di sayap kanan. Dua-duanya sama-sama memperkuat FC Noah, salah satu klub di Liga Utama Armenia gitu kan. Apalagi nanti bisa ambil lagi oleh Ten Hag Rummenigge ini, oleh Ten Hag Rummenigge. Wah, ini mantap nih kalau bisa kemudian diambil ya, kemudian bisa dinaturalisasi. Ini pemainnya udah menjadi pemain reguler, starting 11 gitu kan di klubnya. Nah, ini yang kita cari, pemain-pemain seperti itu gitu kan. Seperti kan kalau Tom Haye di FC Heerenveen ini kan udah menjadi starter ya. Tom Haye ini udah starter. Begitupun juga si Ragnar Mangun udah starting 11 di Fortuna Sittard gitu kan. Kalau yang kita naturalisasi kemarin kan masih menjadi kebanyakan pemain cadangan gitu kan. Kayak Justin Hubner gitu di kelompok umur di Wolverhampton Wanderers. Tapi bagus, karena kalau yang di Inggris kan juga kompetisi jalan terus gitu kan. Daripada dia di tim senior cuma jadi cadangan terus kan. Lebih baik di kelompok umur tapi dia secara reguler jadi pemain inti kan. Gitu. Itu harapannya ya, memang kita juga melihat kalau Elkan Bagot saya berharap menjadi pemain inti di Bristol Rovers, tapi memang belakangan penampilannya yang ketika pertama agak diterima kurang positif ya di sama publik Bristol Rovers gitu kan. Kita doakan aja kesananya nanti bagus ya, bisa menjadi pemain inti di tempat peminjamannya di Bristol Rovers. Nah, kalau kemudian untuk Nathan Juaon itu nggak jelas ya, kita nggak tahu itikadnya seperti apa. Nathan Juaon itu kayaknya keseriusannya saya pikir nggak serius dia ya, kalau menurut saya pribadi, karena ketika di Swansea gitu kan dia kan cuma pemain cadangan gitu kan. Alasannya kemudian nggak bisa diambil sumpahnya karena memang nggak diizinkan sama klubnya. Saya kayaknya juga nggak begitu yakin kalau kemudian nggak diizinkan, karena memang dia bukan pemain reguler kan, cuma jadi cadangan dan nyaris nggak pernah main kan di klubnya kan, jadi pemain cadangan doang tuh Nathan Juaon. Bahkan kemudian sekarang udah dipinjamkan ke FC Heerenveen pun nggak jelas kan gitu kan. Dia juga kemarin cuma main, nggak jadi pemain pengganti kan. Osama Sahrawi kemarin mengganti itu kan ketika lawan Ajax Amsterdam di menit 89. Saya pikir juga pastinya kalau mau memang betul-betul serius mau disumpah ya pastinya juga pasti diberi, karena bukan pemain inti, dia pemain cadangan gitu kan. Tapi kita memang sampai di sini seharusnya si PSSI kemudian jemput bola, diklarifikasi apa sih ini kan, maunya apa. Tapi kalau memang nggak tertarik, kalau nggak serius, saya pikir juga nggak terlalu penting lah. Nanti dia barisan bertahan kan, wingback kanan kan. Kita udah punya banyak, ada JIZ sekarang, defensive midfielder, center back, ada Justin Hubner. Udah pasangannya klop kalau di defensive midfielder, kemudian ada si Jordi Ahmad, udah penuh, ada Sandy Walsh di kanan, kemudian ada Sain Patinama di kiri itu kan. Saya pikir kalau yang barisan pertahanan memang sepertinya udah kita harus bijaksana memberikan slot untuk pemain lokal ya. Jangan sampai kemudian nanti ada kecemburuan antara pemain gitu kan. Karena kita juga harus ngasih space untuk pemain-pemain lokal. Kalau kemudian diisi semua barisan bertahan, permintaan coach stay bertahan terus, nanti saya pikir nggak bagus ya untuk sononya, untuk ya namanya yang lokal juga harus punya slot ya, harus dikasih slot dan space di situ untuk ikut join di situ lah, walaupun nanti juga dipilih yang terbaik gitu kan. Itu harapan saya gitu kan. Yang jelas ini berita yang sangat mengembirakan, dan saya respon saya betul-betul sukacita gitu kan dengan pernyataan Bapak Erick Thohir. Kalau betul-betul ini gabung tepat waktu, saya berpikir saya yakin ada kemungkinan besar kita bisa menang, mencuri poin di Jakarta. Di Vietnam paling nggak draw gitu kan. Kalau bisa sih dua-duanya. Dan kalau itu memang betul-betul terjadi, kemudian kita bisa ngatasi Filipina, saya yakin kita bisa lolos di babak selanjutnya. Karena Vietnam sama Filipina pun pastinya juga kesulitan kalau nggak mau bertahan, paling tercari draw sama Irak pun susah gitu kan. Tapi kalau kemudian kita lolos, memang di depan mata pastinya ya salah satu kayak Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi ya. Kalau kemudian pemainnya masih ini aja,
lini depannya kemudian nggak di, itu realistis ya teman-teman. Walaupun banyak kritikus kayak Bung Toel mengkritisi naturalisasi ini kok terus-menerus, ya memang kalau menurut saya ya, yang paling realistis ya itu gitu kan, mau ngelawan pakai pemain lokal yang hasil pembinaan ataupun liga lokal, menghadapi pemain tim-tim sekelas Arab Saudi, Iran, Qatar kayaknya berat ya gitu kan. Walaupun kan memang tetap ya pembinaan sama proses kompetisi jalan terus. Selama untuk itu juga yang instan kita butuhkan saat ini, dan yang paling realistis adalah mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Dan saya udah sangat mantap sekali Bapak Erick Thohir nih, kayaknya memang harus tekan Coach Sintayong ini, kayaknya harus bergerak cepat untuk dapetin para striker dan winger nih yang terpenting. Jadi biar kita nonton semangat lagi ya gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita. Kita doakan nanti di tanggal 21 Maret di Jakarta kita nonton bersama. Ini udah bulan Februari udah mendekati akhir ya, tinggal menghitung hari ya gitu kan. Dan kita berharap, betul-betul berharap pada jajaran elit PSSI dan juga tentunya yang utamanya Bapak Erick Thohir. Buat Bapak Erick Thohir saya pikir apa yang nggak bisa gitu kan. Kita semua berharap ya ini betul-betul terrealisasi nih bergabungnya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun untuk kemudian memperkuat timnas kita ketika nanti tanggal 21 bermain di Jakarta ya gitu kan. Itu harapan kita semua. Oke, gitu teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Salam seduluran teman-teman, semoga bisa menghibur teman-teman. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun teman-teman.